109-178. Saya Kori Simbolon dengan NPM 2009-10-085. Saya Febrina Turnip MPM 2009-100886. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pop-up kami yang berjudul tentang perjuangan penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu isi dari pop-up kami. Untuk Ibu Febrina boleh memegang. Baiklah, di sini ada penjajahan Belanda. Nah, masa penjajahan Belanda dan Jepang merupakan bagian dari sejarah yang sering kita dengar dan dipelajari. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsa sendiri. Banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Inilah masa mengintip kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, di sini juga ada masa peperangan. Nah, kehidupan masyarakat pada masa waktu ini, penjajahan sangat menderita. Sistem politik ada domba atau divide et impera yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperjuangkan, memperdaya bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Nah, di sini juga ada pada masa peperangan. Nah, ini adalah tentara Jepang. Tentara Angkatan ke-16, pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di wilayah Jawa. Pada umumnya, Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik maju, namun secara ekonomi kurang penting. Sumber dayanya yang utama adalah manusia. Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Jepang, mengingat niat awal mereka untuk menduduki Asia Tenggara adalah membangun kawasan pemakmuran bersama Asia. Nah, di sini adalah masa peperangan di mana mereka potret perjuangan Indonesia melawan Belanda zaman penjajahan. Ketika para tentara Belanda memiliki senjata yang jauh lebih canggih dibanding perjuangan pribumi. Tempatnya, kemenangan atau bahkan kemerdekaan merupakan hal mustahil nyata. Para pahlawan dapat meraihnya untuk Indonesia. Nah, ini adalah gambar-gambar dari penjajahan Belanda dan Jepang. Yang ini pada masa mereka berperang, dan ini pada masa mereka mengambil posisi seperti itu, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Febrina. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang gambar pertama di mana mereka sedang melakukan perperangan. Nah, yang kedua ini mereka sedang menjajah atau sedang berperang. Nah, ini mereka sedang mempertahankan negara Indonesia. Nah, di sini juga di gambar ini mereka sedang melakukan penjajahan atau perperangan. Nah, di gambar berikut ini mereka sedang adu nasib dengan negara lain. Nah, yang berikutnya gambar yang ini mereka juga akan melakukan perperangan penjajahan. Nah, di sini mereka sudah selesai melakukan penjajahannya dari negara Belanda dan Jepang. Nah, di sini ada nama-nama tokoh memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu KH Zainal Mustafa, yang kedua Supriyadi, yang ketiga Tuanku Iman Bonjol, yang keempat Herman William Denders. Nah, sekian dan terima kasih. Yang dilanjutkan Ibu Kori. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Febri yang dimana yaitu perbedaan persepsi tentang masa penjajahan Indonesia. Yang pertama, versi Indonesia atau disebut sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia. Yang kedua, versi Belanda atau disebut sejarah dari sudut pandang Belanda. Yang ketiga yaitu versi akademik atau disebut sejarah penjajahan dari sudut pandang sejarawan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan Belanda
datang untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah dengan harga murah. Kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakannya buruk. Baik, yang selanjutnya yaitu awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia adalah sejak dikirimnya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sistem penjajahan Belanda. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang langsung mampu difalistik. Bersamaan dengan hierarki Belanda ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai peralatan atau perani Jawa. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai perjuangan penjajahan Belanda dan Jepang. Untuk itu kami ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.